Tata tertib beribadah anak sekolah minggu. 1. Duduk yang rapi. 2. Tidak lari-larian ya. 3. Tidak sambil makan. 4. Tidak sambil main game. 5. Persiapkan Alkitab. 6. Persiapkan persembahan. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu. Pemusik kita hari ini, Kak Elsa dan Bang Yohanes membaca firman Kak Kiki. Selamat beribadah. Salam sehat, cuci tangan, pakai masker, tidur cukup, makan banyak, tetap di rumah ya. Selamat hari Minggu. Shalom adik-adik. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes. Adik-adik, hari ini kakak sungguh bersuka cita karena cuaca yang begitu cerah. Kakak, Kak Rani dan Kak Delvi dan kakak-kakak sekolah minggu yang lain sangat senang untuk berjumpa dengan adik-adik walaupun masih di layar handphone ya. Nah, sekarang kakak bersama dengan pemusik kita ada Bang Yohan dan Kak Elsa mau bersama-sama untuk bersuka cita bersama adik-adik. Tapi sudah siap ibadahnya kan adik-adik? Nah, sudah disiapkan Alkitabnya. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat ini sejenak saat teduh dimulai. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Lagu pembuka kita hari ini dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Kita nyanyikan bersama ya adik-adik. Ibadah sekolah minggu dibuka di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di surga, curahkanlah roh-Mu ke dalam hati kami, agar Engkaulah yang menetap di dalam hati kami. Singkapkanlah mata batin kami untuk melihat dan mensyukuri kasih dan kebenaran-Mu, seperti yang telah dinyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Topanglah kami pada masa pencobaan, agar kami tidak terjerumus ke dalam jurang keputusasaan.
tuntunlah kami untuk melangkah di jalan terang-Mu yang abadi, sampai kami akhirnya Engkau bawa ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang manis-manis, yang baik-baik, yang rajin-rajin, masih pada semangat? Untuk menambah semangat kita akan nyanyi lagu yang ceria nih Kak. Kita akan bernyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Nyanyi dengan semangat ya adik-adik. Bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu pujian kita, Saya Berkira. Bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun, dan jangan yakin kepada benda-benda bermana sakti. Baiklah adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Frisda. Adik-adik, siapkan Alkitabnya, siapkan hati kalian. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita menaikkan lagu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Kita nyanyikan bersama-sama dengan semangat ya. Oh
lagi dengan Kak Prisda pada ibadah sekolah minggu pagi ini. Kita mau dengar cerita hari ini adik-adik ya. Semua sudah siap? Sudah siap Alkitabnya juga ya? Duduk yang manis agar kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah adik-adik, hari ini kakak nggak sendiri. Kakak akan ditemanin oleh teman kita. Biasanya sih dia nih nemenin Inang Pendeta, tapi katanya hari ini dia mau nemenin Kak Prisda. Siapa kira-kira? Ayo tebak. Pasti sudah tahu ya. Betul, si Dudu. Duk, mana tadi katanya mau nemenin Kak Prisda? Tara. Halo teman-teman, apa kabar? Dudu sudah kangen sama teman-teman. Iya Dudu, kita nih ibadahnya masih virtual. Tapi walaupun virtual, anak-anak sekolah minggu tetap semangat mengikuti ibadahnya. Oh iya kakak, bagus teman-teman masih semangat. Memang kita harus tetap semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mantap Dudu, mantap. Kamu juga semangat ya. Oke Dudu, karena kamu sudah ikut nemenin Kak Prisda, kakak kasih tugas kamu ya. Dudu yang pimpin doa untuk kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Siap kakak, siap. Oke Dudu, silakan pimpin doa kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo teman-teman, kita mau dengar firman Tuhan. Kita berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup matanya, duduk yang manis. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu. Kami sudah menaikkan nyanyian kami, sudah mengucapkan hukum Tuhan. Sebentar kami mau mendengar cerita firman Tuhan. Pimpin kami, anak-anakmu, agar firman Tuhan boleh kami dengarkan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Dudu. Nah adik-adik, sebelum kita mendengar cerita firman Tuhan, kita mau baca dulu firman Tuhan nats kita pada hari ini, yaitu dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ayo siapkan Alkitabnya, dibuka. Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Mari kita sama-sama mengikutinya. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Kak Kiki. Ayo teman-teman, kita dengarkan pembacaan firman Tuhan oleh Kak Kiki yang baik hati. Silakan Kak Kiki. Pembacaan kita diambil dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 yang berjudul Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikan lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan taruh. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah Teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedangkan dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu
dan tampaklah anak itu menangis. Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah bunyi firman Tuhan. Terima kasih Kak Kiki buat pembacaan firman Tuhannya. Ya adik-adik, tadi sudah dengar pembacaan firman Tuhannya yang bercerita tentang bayi Musa. Iya Kak, itu tadi kenapa bayi di bacaan tadi dibuang di sungai Nil? Oh begini itu ceritanya Dudu, adik-adik. Jadi pada zaman itu kerajaan Mesir dipimpin oleh Firaun. Bangsa Israel bertambah banyak. Firaun takut bangsa Israel yang makin banyak ini nantinya menjadi musuh dan memberontak di tanah yang dipimpin Firaun. Makanya Firaun menyuruh prajurit-prajuritnya, apabila ada bayi laki-laki yang lahir dari bangsa Israel atau bangsa Ibrani harus dibunuh, dibuang ke Sungai Nil. Iya, tapi tadi tuh kakak ada keluarga, anaknya kayaknya bayi laki-laki ya Kak. Iya betul Dudu. Tadi itu keluarga dari Bapak Amran dan Ibu Yokebed sama ada kedua anaknya lagi, laki-laki dan perempuan, abang dan kakak si bayi, yaitu Harun dan Miriam. Memang bayinya bayi laki-laki, makanya mereka bingung, gak bisa lama-lama nyembunyiin itu bayinya. Mereka mencari cara untuk menyelamatkan bayi itu. Makanya mereka membuat keranjang, lalu bayi tersebut dimasukkan untuk diselamatkan. Mereka membawanya ke Sungai Nil, lalu meletakkannya agar keranjang tersebut terbawa arus air Sungai Nil dengan harapan ada yang menolong. Oh gitu ya Kak, makanya keranjangnya ditaruh di aliran Sungai Nil. Terus ada kakaknya si Miriam memantau loh Kak. Iya betul, apa Dudu? Kakaknya si bayi ini Miriam mengikuti nih kemana keranjang ini mengalir, berjalan. Rupanya keranjang ini tiba di tempat Putri Firaun mandi. Putri Firaun dan dayang-dayangnya melihat keranjang itu, akhirnya mengambilnya dan membukanya. Ternyata ada bayi isinya. Putri Firaun rupanya tergerak hatinya. Dia punya rasa belas kasihan. Akhirnya bayi itu dia ambil, dia tolong, dia selamatkan. Putri Firaun baik juga ya Kak. Dia malah mau menyelamatkan bayi itu. Padahal kan kata bapaknya harus dibunuh.
Dudu, ternyata Putri Fir'aun walaupun bayi itu bukan dari keturunan bangsanya, dia tergerak hatinya untuk mau menyelamatkan dan menolong bayinya. Makanya bayinya dia ambil. Lalu karena tahu nih si Miriam kakaknya bayi itu, Putri Fir'aun mengambil bayi tersebut, Miriam lalu mendatangi Putri Fir'aun dan dia menawarkan inang pengasuh untuk bayi tersebut. Rupanya inang pengasuh yang ditawarkan adalah ibunya sendiri, ibu si bayi itu. Akhirnya Putri Fir'aun memberikan bayi itu ke inang pengasuh yang merupakan bayinya dan dia suruh untuk membesarkan dan merawat. Dan Putri Fir'aun juga Dudu yang mengasih nama bayi tersebut. Siapakah namanya? Putri Fir'aun memberi nama bayi tersebut Musa, yang artinya ditarik dari air. Oh iya gitu ya Kak. Akhirnya selamat bayinya ya Kak. Puji Tuhan. Kak, ngomong-ngomong soal menolong, kata kakak ada video yang mau ditonton. Oh iya, baru ingat kakak. Ada video yang bisa kita tonton ya adik-adik dan juga Dudu. Kiranya bisa memotivasi, mengingatkan kembali agar kita mau melakukan tindakan menolong orang lain atau sesama atau teman. Yuk kita tonton dulu videonya adik-adik ya. Yuk kita nonton yuk teman-teman videonya. Gundul, main yuk. Ayo. Dul, Lang, main kucing-kucingan yuk. Aku ikut ya. Oke, sekarang kita home pimpa. Home pimpa, home pimpa, home pimpa. Gundul jadi kucingnya. Ayo kejar, ayo kejar. Sari, kamu jadi kucingnya. Hahaha. Sakit. Aduh, kaki Gundul berdarah. Kasihan ya Gundul, kakinya berdarah. Aku ambilin obat deh. Ini obatnya, lukanya dicuci dulu biar bersih. Pakai alkohol ya, biar mati kumannya. Beri sedikit sih, diplester ya, biar lukanya nggak kotor. Bandu kayak dokter beneran ya.
Lain kali hati-hati ya. Lihat ke depan kalau lari. Makasih ya teman-teman. Kalian baik deh mau nolongin aku. Kita harus tolong menolong karena itulah gunanya teman. Nah adik-adik udah lihat videonya ya. Kira-kira apa yang bisa adik-adik lihat dari video tadi? Duduk, kamu lihat videonya tadi apa yang bisa kamu lihat? Oh, kalau aku mau seperti teman-temannya Gundul. Mau menolong Gundul yang tadi jatuh kesakitan. Bagus, berarti Duduk memperhatikan tadi ya videonya. Ya jadi adik-adik ya, hari ini tema kita adalah menolong saudara. Sifat tolong menolong memang selalu diajarkan, diingatkan terus kepada kita. Walaupun kalau nggak salah 2 minggu yang lalu juga temanya sudah menolong ya adik-adik. Tapi tidak apa, hari ini kembali kita diingatkan untuk tetap mau melakukan perbuatan menolong. Kenapa kita harus mau menolong? Ya karena Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan kepada kita untuk kita hidup harus mau tolong menolong. Adik-adik, hidup kita kan nggak bisa sendiri ya. Kita perlu orang lain, kita perlu bantuan orang lain. Untuk itu makanya kita harus mempunyai sikap hidup yang mau menolong. Di rumah kita bisa menolong mama, papa, adik, kakak. Nah, di luar, di tempat bermain, di sekolah, dimanapun kita juga bisa menolong teman kita, saudara kita yang memang memerlukan pertolongan. Ayo adik-adik, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mempunyai sifat penolong. Ayo teman-teman, mari duduk aja, kita juga harus mau terus menolong orang lain dimanapun, kapanpun, karena Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada kita. Semangat ya teman-teman. Baik adik-adik, itulah cerita dan firman Tuhan kita pada hari ini mengenai menolong. Semangat terus adik-adik ya untuk melakukan apa yang telah Tuhan ajarkan, Tuhan perintahkan bagi kita anak-anaknya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Sekarang kakak yang berdoa ya Duduk. Iya, yang nutup kakak aja. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan, untuk cerita dan untuk contoh-contoh yang boleh diajarkan kepada kami, di mana kami kembali diingatkan untuk mau bersikap dan melakukan perbuatan menolong, baik menolong saudara, sesama, teman, dimanapun kami berada. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kami, anak-anak-Mu, untuk terus senantiasa mempunyai sikap hidup yang suka menolong. Terima kasih Bapa di surga, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas minggu ini cukup sederhana ya. Adik-adik siapkan 1 kertas putih. Lalu kita akan menuliskan 2 aktivitas di lembaran kertas ini. Yang pertama, tuliskan ayat hafalan pada hari ini, yaitu dari Amsal 19 ayat 17. Adik-adik tulis isinya, lalu dihias
ayat hafalannya ya. Boleh pakai gambar-gambar, dibentuk-bentuk, boleh diwarna-warnain, yang penting dikreasikan, nggak boleh polos ya. Lalu yang kedua, adik-adik tuliskan pengalaman adik-adik dalam menolong sesama atau menolong saudara. Tuliskan 3 perbuatan yang pernah adik-adik lakukan. Pastinya banyak ya, tapi kakak minta di aktivitas hari ini paling sedikit 3 saja perbuatan dalam menolong sesama atau saudara. Kalau ada adik-adik yang masih kecil yang mengalami kesulitan, tolong ya dibantu mama papanya atau abang atau adik untuk adik-adik menuliskan aktivitas pada hari ini. Setelah ditulis dengan rapi dan jelas, seperti biasa silakan berfoto dengan aktivitasnya. Boleh begini atau boleh di samping. Ceklek. Setelah itu kirim deh ke WA kakak-kakak guru sekolah minggu. Selamat beraktivitas adik-adik. Semangat. Mari kita lihat aktivitas adik-adik minggu kemarin. Check it out! Good job ya adik-adik, tetaplah menjadi anak yang baik dan saling menolong. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan saat ini kita mau merespon firman Tuhan. Ayo saja kita nyanyi bersama ya, Jalan Serta Yesus. Kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik. Adik-adik, kini tiba saatnya kita mau memberikan persembahan kita. Masih ingat dengan celengan sekolah minggu ya? Jangan lupa untuk diisi setiap minggu. Nah, firman Tuhan untuk menghantar kita untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan terambil dari Roma 11 ayatnya yang ke-36. Demikian firman Tuhan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita. Kita mau menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan pakailah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.